selamat malam. Untung, apa kabar? Baik, selamat malam Miselan. Oke, Selamat oke. malam teman. Oke, Pak, bisa mungkin gimana caranya ya duduknya nggak naik atau gimana ya biar Oke. kelihatan jelas Oh, gitu. nggak ini ya? Oh, oke. Oke, malam Pak Untung mungkin bisa kenalin diri dulu nih Pak. Oke, selamat malam semuanya teman-teman investor. Nama saya Untung. Jadi saya dari Trimega. Kemudian saya memimpin satu divisi yang disebut spesialis investment. Ya, jadi divisi kami sendiri itu memberikan rekomendasi untuk platform online trading di Trimega sendiri, Bu Ella. Seperti itu. Oke, oke, luar biasa banget nih ya. Halo teman-teman semuanya, follower dari Trimega Sekuritas Indonesia. Malam hari ini kita akan bahas tentang sesuatu yang nggak berbeda nih dari yang sebelum-sebelumnya. Malam hari ini kita mau bahas tentang analisis teknikal, meskipun agak susah ya. Aku cerita tentang technical analysis di Instagram tuh karena aku nggak bisa share screen di sini. Paling nanti aku kasih lihat Betul. chart-chartnya gitu aja dengan kamera di balik gitu. Oke, jadi malam hari ini kita mau bahas tentang TA nih. Kita mulai dari mana ini Pak Untung? Jadi kita mulai dari teman-teman yang melakukan technical analisa, tapi banyak melakukan kesalahan yang nggak disadari ya Bu ya. Betul ya? Hmm, hmm, Gitu. Yang pertama biasanya apa ya? Yang pertama biasanya tuh banyak teman-teman yang tidak memperhatikan tren besar ya Bu ya. Seperti itu. hmm. Sebentar ya. Jadi kalau jadi ya terlalu banyak teman-teman sendiri yang memperhatikan pergerakan itu tren kecilnya itu diperhatikan, tapi mereka sendiri lupa dengan tren besar seperti itu. Hmm. Itu sangat bahaya sekali ya. Banyak kejebak nantinya itu. Seperti itu. Halo? Ya, Oke. Sepertinya ini di saya agak kurang ini ya. Oke, Bapak coba cek di WhatsApp dulu deh, Pak. oke. Oke, teman-teman mau nanya sama apa, teman-teman? Oke ya. Oke. Pak, kita mungkin ngobrol tentang tim megah dulu, Pak, sebelum ngobrol tentang yang Hmm, lain ya, Pak. Ini oke. ada banyak yang nanyain, beberapa yang nanyain ini, Pak. Biaya-biayanya apa aja? Biaya-biaya yang transaksi Trimega. Hmm. Oh, kita standar fee transaksi untuk full online itu 0,18% untuk beli, kemudian untuk jual itu fee-nya 0,28%. Untuk yang full online account ya, seperti itu. Oke, oke. Oke, menarik banget nih ya. Oke, kalau yang lain, Pak, ini aku sempat dengar tentang TEL itu, Pak. TEL itu apa Hmm? ya, Pak, ya? Oke, Tel. Jadi kami punya sister company satu divisi tentang Trimegah e-learning itu buku kepanjangannya. Hmm. Jadi dari Tel itu Bisa Trimegah diceritain dong, e-learning. Pak, tentang TLL itu apa, Pak? Oke, Tel itu jadi kami membuat suatu edukasi dalam bentuk video yang terstruktur. Ya, jadi teman-teman investor sendiri bisa mempelajari dari sisi technical analysis dari awal, terus berkelanjutan sampai ke tingkat advance, kemudian juga teman-teman juga bisa lihat nih obligasi misalnya, orang tidak ngerti obligasi itu seperti apa, ya. Jadi bisa ngelihat juga di video itu Ada banyak gitu. edukasi. Jadi bentuk video. Oke, oke, oke. Jadi teman-teman bicara tentang analisis teknikal nih teman-teman ya. Eh, Ya, jadi ada beberapa yang biasanya kurang diperhatiin sama teman-teman nih ketika melakukan analisis teknikal gitu. Jadi biasanya tuh yang pertama ya, kalau aku lihat banyak teman-teman tuh yang ngelihat pergerakan tuh terlalu kayak daily banget gitu. Jadi misalkan pergerakan sehari demi sehari gitu. Nah, padahal kalau bicara tentang analisis teknikal, kita tuh penting banget ngelihat untuk tren yang di atasnya, tren yang lebih besar. Yaitu misalkan ya, kalau teman-teman lihat sekarang, oh IHSG gimana sih? Hari ini turun nih.
kemarin juga turun, terus ternyata misalkan nih ya, besok naik gitu ya, terus bingung, waduh sebentar turun, sebentar naik. Nah, kita mesti agak menjauh sedikit dari chart itu, jangan dilihat terlalu dekat, kita lihat agak jauh dikit gitu ya. Jadi, apa namanya, kita zoom out dikit gitu, supaya kita bisa lihat, oh ternyata trennya itu tren ke samping, tren sideways untuk jangka pendeknya. Jangka pendek tuh kurang dari 1 bulan. Sedangkan kalau untuk tren jangka panjangnya gimana? Tren jangka panjangnya kalau kita lihat dari awal tahun ini masih bearish. Jadi kita masih perlu berhati-hati. Nah, itu tips yang pertama sih Betul. teman-teman gitu. Oke, Setuju, setuju. sebelum kita bahas tentang saham-saham ya, ini ada yang nanya tentang JAPFA, ICBP, Oke. BBNI, HMSP. Aku catat dulu ya teman-teman ya. Nah, tadi ada JAPFA, ICBP, BBNI, dan HMSP. Terus kita sambil BRIS, SMBR aku catat juga ya. Ini ada yang nanya dari Tan Mutiara 1993. Pak, kalau misalkan saya sudah punya RDN di sekuritas lain, saya mau pakai Trimega juga harus buka RDN baru lagi gitu. Oh ya, Itu betul. pertanyaan Ya, dari masing-masing sekuritas kita harus punya satu RDN ya. Betul. benar. Mungkin yang dimaksud ini kali ya Pak ya, SID ya Pak ya. Kalau SID sih enggak ya, SID cuma satu buat semua ya. Benar, kalau SID itu satu aja ya. Seperti KTP itu kita punya satu aja cukup. RDN yang Oke, masing-masing kita ini ada punya. pertanyaan. Benar-benar, ini ada pertanyaan Pak, Trimegah di Bali ada nggak ya? Trimega kita di Bali itu ada ya khusus untuk aset manajemen ya reksadana. Jadi kalau misalkan teman-teman investor niat untuk buka account di Trimega, kita bisa langsung pakai yang elektronik aja, nggak perlu langsung datang. Ada main Elsip, Isat, Asri. Ya, Wah, oke. banyak Abis ini banyak aku bahas pertanyaan ya. uh, oke, abis ini aku bahas tentang pakan ternak ya. Ya, hari ini sektor ayam-ayaman terkena ini juga ya, tekanan jual ya. Oke, coba aku kasih lihat ya teman-teman ya untuk sektor ini ya. Oh ya Bu, kalau menurut Ya, Bu Ellen Bu, menurut Bu bentar, Ellen bentar. sendiri, Aku bahas ini dulu ya Pak ya. oke Oke, oke. jadi teman-teman, Malindo Feedmill hari ini turun 2,42%. Nah, ini yang aku bilang tadi, hari ini memang dia turun nih ya. Cuman teman-teman jangan cuma ngelihat pergerakan sehari, jadi mesti ngelihat tren yang lebih besar gitu. Nah, tren yang lebih besarnya dari Malindo Feedmill ini adalah tren sideways nih. Ya, jadi jangka menengahnya dia sideways gitu. Jadi kalau dia turun sampai segini tuh masih normal, masih oke. Sampai batas berapa dia oke? Dia oke turun tuh sampai di angka 575 gitu. Terus kemudian Java nih Pak, aku mau bahas ini ya pakan ternak dulu nih teman-teman pada penasaran nih ya. Nah, Mm-mm. kalau Java hari ini beda nih sama si main nih ya. Makanya kemarin aku bilang kalau yang belum beli main ini lebih lebih less risk karena dia masih belum naik gitu ya, jadi asetnya masih lumayan. Nah kalau Java hari ini dia udah turun dari masa sideways-nya, dan yang bikin saya nggak nyaman per hari ini tuh ya teman-teman, ini dia jatuh itu dengan volume transaksi yang lebih tinggi gitu loh dari yang kemarin. Jadi ini hijaunya kecil, ini merahnya lebih tinggi dari yang kemarin gitu. Jadi per hari ini sih untuk Java short term-nya kita harus agak hati-hati dulu ya. Jadi lebih pilih ke mainnya gitu. Terus kemudian satu lagi nih sebelum kita bahas yang lain ya Pak ya. Oke. Ya, Nah, Cepin ini juga dia turun dari support ini, trend line-nya. Tapi kalau teman-teman masih ngehold pun ini nggak apa-apa. Kalau untuk Cepin, yang paling kita harus waspada untuk kembalikan tren tuh Java tadi ya. Jadi Cepin ini masih di dalam tren naiknya sebenarnya untuk jangka menengah ya. Koreksi jangka pendek aja ini normal gitu. Nanti untuk saham yang lain saya akan bahas lagi deh gitu. Terutama untuk CPO ya, lagi pada penasaran dengan CPO kan. Hari ini kita CPO. profit AALI itu. Oke, gimana Pak? Tadi mau nanya apa? Ya, tadi aku mau tanya ini Bu, kalau menurut Miss Ellen sendiri, kesalahan lain yang suka dilakukan oleh teman-teman dalam teknik analis itu apa lagi biasanya?
dalam menganalisis saham ya, Iya. kesalahan yang Terutama- kedua di dalam menganalisis saham itu biasanya kurang objektif gitu. Jadi kok bisa sih kurang objektif? Kurang objektifnya Hmm. tuh karena ini jadi pembenaran. Kadang-kadang misalkan kita udah punya satu saham nih ya, Ya. kita kepengen supaya untung gitu. Nah, kepengen Ya. supaya untung, wah kenalan aja Pak Untung, Pak Untung nih biar untung terus apa namanya diganti untung ya untung terus. Jadi banyak orang kepengen supaya sahamnya Hmm. untung itu kadang nggak bisa melihat secara objektif. Bahkan ketika minta saya minta untuk dilihatin nih sahamnya gimana gitu. Hmm. Ketika kita bilang, oh saham ini kurang bagus, kenapa? Karena trennya udah berbalik turun. Nah biasanya kadang-kadang um, dia bisa jadi nggak objektif bilang tapi nah gitu tapi Oke. ininya masih bagus kok tapi ini MA-nya masih oke kayak gitu jadi kadang-kadang yang bikin orang nggak objektif dalam melakukan analisis tuh ya itu melakukan pembenaran itu cari Pembenaran. pembenaran iya Pak Kalau ini nanyain ya, gimana. kalau bentuk salah satu bentuk pembenaran itu misalkan terlalu banyak bikin support, itu termasuk Hmm, pembenaran juga ya. terlalu banyak bikin garis-garis gitu ya jadi Supportnya, iya, tidak supportnya tidak. berlapis-lapis gitu. Ya, jadi seringkali kalau bikin analisis kadang kesalahan yang ketiga tuh berlebihan. Berlebihan tuh artinya Berlebihan. gimana? Tarik garisnya kebanyakan, terus kemudian taruh indikatornya juga kebanyakan gitu. Nah, padahal kalau kita Oh. melakukan analisis itu nggak perlu indikator banyak-banyak. Saya sendiri cuma pakai MA dan volume gitu. Nah, Cuma dua RSI, ya? MACD pakai nggak? Ya, cuma dua itu aja. Nggak pakai saat ini sih nggak pakai. Kadang-kadang kalau pas lagi perlu buat benerin robot aja tuh kadang saya ngecek juga gitu. Jadi kita Oke. punya ini sistem trading yang kita pakai buat filter saham gitu. Nah, I itu see. itu buat IM trade kita pakai itu. Jadi IM trade-nya kita buat ngecekin ini. Nah, tapi kalau secara secara ilmu technical analysis yang Mhm. manual itu kita tidak menggunakan banyak indikator. Justru kita lebih banyak tuh lihat pattern, lihat siklus itulah. Jadi I see. kesalahan ketiga sih terlalu banyak pakai indikator itu tadi. Setuju Nah, banget, setuju banget. sebelum kita bahas yang berikutnya, Pak ya, ini banyak Ya, banget yang nanyain di kotanya masing-masing. Trimegah ada di Semarang, Makassar enggak? Di Batam ada nggak? Di Pekanbaru ada nggak? Mungkin bisa disebutin, Pak, kantor-kantor Trimegah itu ada di mana aja ya? kantor Trimega itu di Bandung, kemudian kita Jakarta di Kelapa Gading, Semarang, Solo, Medan, Hmm. ya. Oke. Kalau Pekanbaru itu juga ada, Bali, Hmm. Surabaya, Hmm. ya. Hmm. Hmm. Ini Kalau mau sepertinya ya buka akun gimana, Pak? Secara online buat udah bisa belum? buat apa ya? Buat di masa-masa sekarang itu langsung masuk ke website aja, masuk ke trimegah.com, di situ juga langsung bisa buka akun gitu. Hmm. Udah nggak perlu datang lagi ke kantor cabang. Hmm. 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 Oke, 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 Iya. oke. Ya, jadi kalau aku dengar Trimegah udah bisa buka rekening secara online ya, itu pakai URL apa ya? URL-nya nanti kita kirimkan ya. Eh, Hmm. Atau pakai admin ada yang URL bisa ini bantu tadi nanti. ya, elendesme.com/trimid yang ada di sini, di pin ini, teman-teman masuk ke situ, nanti kalau mau buka account di Trimegah bisa, terus kemudian juga apa namanya dapat seminar online diskon Vagansa hari Sabtu nanti jam 9. Nah, ini seminar Oke. online diskon Vagansa Sabtu nanti kita akan back to basic teman-teman ya. Setelah banyak banget eh, 20 kali kita seminar online diskon Vagansa ini materinya ada yang dari fundamental, teknikal sampai baca laporan keuangan dan sebagainya macam. Nah, banyak yang minta back to basic lagi nih. Gimana caranya teknikal, Mhm. fundamental, value investing, growth investing, kemudian super trader, swing trader, basicnya itu minta diajarin semuanya gitu. Jadi nanti Sabtu kita akan bahas itu gitu. Oke, jadi teman-teman yang mau dapat gratis langsung aja masukin ke sini ya, helendesme.com/streamid gitu. Kalau Ali, LSIP, dan SIMP, kenapa naik? Kemarin naiknya karena apa namanya harga CPO juga meningkat ya, harga CPO juga naik lumayan tinggi gitu. Nah, oke.
Aku akan bahas dulu nih untuk Ali dan kawan-kawan nih. Ali tadi kita udah profit taking teman-teman karena pertimbangan ini kena resisten MA 200. Jadi aku pakainya simple aja. Selain MA, kita juga melihat intraday, pola intraday chart gitu ya. Jadi ya itu tadi sih Ali udah naik 4 hari ini dan kita profit taking ya sekitaran 9% dapat profit itu. Nah, kalau Bapak sendiri tadi trading apa Pak hari ini Pak? Di Megah trading apa Pak? Tadi kami nge-call Demas, Elsip, dan Ali juga, Bu. Sama itu. Oh, menarik ya. Aku juga ini nih setuju nih kalau Demas ini interesting banget ya. Masih upside-nya sekitaran sampai 235 lah gitu. Cuman kalau masuknya besok tuh udah agak-agak telat. Jadi mungkin besok atau lusa itu profit taking gitu. LSIP ada masuk juga ya, Pak ya? Elsip kita ada juga, sama. Kita dari hari Hmm. Kamis ya, dari hari Kamis kita terima ideas, kita call Elsip juga sama itu. Jadi LSIP ini sampai 1060 sampai 1100-an ya kira-kira ya. Jadi ya udah deket-deket profit taking juga sih teman-teman. Terus kalau SIMP ini upside-nya justru SIMP ini yang paling cakep teman-teman. Kenapa? Karena dia udah breaking out dari resisten MA 200, yang lainnya belum gitu. Itu sih. eh TBLA satu lagi ya untuk yang Ini semuanya CPO. CPO ya. Semuanya Ada CPO. naik CPO. Nah, Tebla kayak yang lain-lain tidak seperti LSIP. LSIP tuh satu-satunya yang udah breakout MA 200. Tebla ini area 730 sampai 750 yang rawan profit taking sih gitu. Jadi yang udah breakout MA 200 tuh tadi apa tadi ya? Aku lupa si SIMP. Tadi aku bilang apa ya? Iya SIMP. benar. SIMP ada dia. Benar. Heeh, benar. DSNG Oke. juga menarik loh, Bu, itu, Bu. Apa? DSNG. Oh ya, di SNG ini juga ya CPO termasuk juga. saham CPO juga ya. Jadi ya lumayan lah, cuman kalau kayaknya likuiditasnya ya, likuiditas sama Likuiditas. kursi pentingnya yang aku mendingan pilih yang lain sih kayak SIMP tadi Oke. gitu. Cuman ya kalau saham CPO sih better udah tinggal hold profit taking aja gitu. Kalau besok masuk udah agak telat gitu. Pak ini ada yang nanya lagi Jatra Trailer. Kalau aplikasi Trimega di PC Windows bisa nggak lihat chartnya gitu? Bisa. Itu bisa juga, kita bisa langsung buka chat di sana. Oke, oke, oke. Sektor konstruksi udah hampir kurang lebih kurang lebih minggu sideways. Kira-kira gimana konstruksi? Konstruksi. Ya, kalau dari Trimega ada view nggak Pak untuk konstruksi? Ada kita, kalau lihat dari formasi sendiri, yang paling menarik itu PTPP ya. Tapi untuk jangka Hmm. pendek, sebetulnya kalau kita bicara 1 hari, 2 hari ini akan ada tekanan untuk turun. Nah, itu boleh buat Mm-mm. buy on week PTPP. Untuk Oke. PTPP memang untuk jangka pendek ini 1 sampai 2 hari ini bisa koreksi seperti tadi Pak Untung sampaikan ya. Jadi masih bisa turun teman-teman, tapi kalau jangka menengah itu sekitar 3 sampai 6 bulanan masih lumayan ya. Terus Masih WSKT lumayan. juga sama gitu. Jadi kalau kita beli saham kita mesti tahu rentang waktunya kira-kira potensinya untuk berapa lama gitu. Oke, Iya, itu penting benar. tadi Pertama kita kali masih masuk. bicara tentang analisis teknikal ya. Ya, Analisis teknikal. Jadi kesalahan berikutnya tentang analisis teknikal adalah kadang-kadang kita tidak melihat likuiditas saham. Jadi ketika kita beli dan jual saham, kita lihat satu apa harga, dua volume. Kalau untuk analisis teknikal, tiga tren. Tren itu termasuk harga juga ya bagian dari melihat harga saham. Nah, betul. kadang-kadang kita melihat ini nih likuiditas. Likuiditas tuh gimana sih bid over, frekuensi tingkat ini transaksinya gimana gitu. Banyaknya transaksi gitu. Jadi kadang-kadang kita beli saham, kita mau jualan, nggak ada yang beli gitu. Nah, kalau dari Trimega sendiri, mungkin gimana caranya nih menyiasati ini? Jadi kami menyarankan kalau kita masuk ke satu emiten yang memang likuiditasnya itu juga kurang tinggi, ya kita atur jumlah masuknya ya. Artinya ya kita kurangi ya. Hmm.
Jadi kalau kita melihat dari pembagian untuk portofolio diri masing-masing, ya kita ada sebut dengan satu stok yang memang bisa boom, persentase untuk gainernya itu lebih besar, benar kan Bu? Tapi di satu sisi ya likuiditas itu kita penting, maka dari itu ya misalkan kita bagilah untuk misalkan kita masuk LSIP, kalau LSIP kita bisa ambil 20% dari portofolio kita. Kalau kita masuk ke yang likuiditas lebih rendah, ya kita masuk 5% aja. Seperti itulah kita cara mengakalinya ya. Seperti itu. Mungkin teman-teman masih ada Seperti yang bingung ya, lihat likuiditas tuh gimana. Lihat likuiditas tuh teman-teman lihat bid overnya. Jadi bid overnya tuh, bidnya tuh berapa lot dikaliin dengan harga saham kali 100. Nah dari situ teman-teman perhatikan, teman-teman misalkan mau beli saham 10 juta, tapi saham itu sendiri bidnya 10 juta atau 50 juta. Wah itu berarti dikit gitu. Jadi kalau teman-teman mau beli saham 100 juta ya paling enggak bidnya itu ya 500 juta sampai 1 M. Jangan sampai teman-teman mau beli 100 juta, bidnya juga 500 juga 100 juta bid overnya itu. Jadi paling enggak mesti harus ada pembelinya lah, ada buyernya gitu. Jangan sampai satu lapis over dimakan sendiri ya Bu ya. Itu benar. Ini ada pertanyaan lagi Pak, ada biaya real time bulan enggak? Terus untuk sampai sekarang itu nggak ada? Nggak ada biaya bulanan? Udah ada Nggak mobile ada. apps nggak Pak? Sudah ada di Android itu, ketik aja terima Tango Romeo India Mama Alpha. Oke, ini tadi ada yang kasih info juga untuk opening account bisa open di eform.trimegah.id. Tadi ada Bapak Pak Cesar, siapa ya? Ya, jadi di eform.trimegah.id. Tapi teman-teman kalau misalkan bingung pun pakai URL ellenmay.com, ellendesmay.com/trimid, TRIMID. Itu besok akan dihubungin oleh teman-teman di Trimegah untuk dibantu opening account-nya gitu ya. Oke, jadi berapa lama RDN-nya dari hari registrasinya, Pak? Berapa lama jadi? Kalau itu kurang lebih 5 hari kerja ya. Tapi ya make sure untuk biasanya yang lama itu kalau isinya nggak lengkap gitu. Kalau semuanya lengkap itu kurang lebih 5 hari kerja kita udah jadi. Tergantung nanti ada teman-teman juga yang suka kejar-kejar gitu kan. Wah kenapa lama? Sometimes ya dari biasanya sendiri yang dari biasanya kalau pas kebenaran bukanya itu pas penuh banget gitu kan. Ya dari pihak sana. Kalau dari pihak kami Trimegah itu pasti secepatnya itu. Ya 1 hari kita udah proses kalau semuanya itu data lengkap semua yang masuk. Mungkin dari Bapak ada yang mau dibahas, Pak, dari Trimegah gitu? Kalau dari sini market itu kita ngelihat sore ini tekanan di sektor banking makin menguat ya Bu ya. Kelihatannya sendiri untuk besok sampai 2 hari ke depan ya IHSG lebih cenderung untuk koreksi seperti itu. Dan strateginya sendiri ya kalau teman-teman yang untuk mengejar perbankan, sektor perbankan ya buy on weakness saja. Kalau usah terburu-buru untuk bernafsu ambil di over ya seperti itu. Kalau yang buat swing trading coba lihat untuk di industri properti ya. Demas kan hari ini udah lari ya. Udah lari ya, ngelihatnya sendiri SSIA juga itu sepertinya bisa ya. Dia udah mulai ketahan low-nya itu udah tidak bisa lower low lagi. Oke, kalau dari Trimegah ada riset apa Pak terakhir Pak? Oke, kita keluarin riset yang terakhir itu DOIT ya. Jadi ada pagi ini tim riset mengeluarkan Delta Dunia DOIT yang pipeline itu cukup menarik Bu. Itu cash-nya itu 1,5 kali lipat daripada market cap sekarang loh. Oke. Itu yang terbaru ya. Menarik banget ya. Oke. Market cap DOIT 2 triliun ya. Kalau nggak market cap DOIT itu 2 triliun. Jadi berarti cash-nya 1,5 kurang lebih 3 triliun. Oke. Kita balik lagi ke topik nih ya Pak ya. Jadi apa sih kesalahan orang dalam melakukan analisis teknikal gitu?
Yang terakhir sih ya, yang terakhir aku mau Yang kasih terakhir. tahu sebelum kita next bahas saham-saham gitu ya. Hmm. Kesalahan dalam analisis teknikal adalah mix dengan FA gitu. Jadi seringkali orang-orang melihat analisis teknikal ini dicampur dengan analisis fundamental. Jadi seringkali malah bikin Setuju, orang bingung sendiri. Contoh, setuju, MSC setuju kok itu. jelek ya, trennya turun gitu. Tapi fundamentalnya bagus loh gitu. Nah, terus Ya. sebaliknya si ini mau beli misalkan Excel, EXCL gitu ya, Excel Axiata. EXCL ini bagus loh, chartnya, trennya naik loh. Hmm. Terus kemudian ada yang bilang, tapi fundamentalnya tuh nggak gitu bagus, bagusan si ini, bagusan si TLKM, misalkan kayak gitu. Nah, itu jadi terlalu mix gitu. Kadang ada yang lagi ngomongin candle, terus ada yang Yap. bahas tentang debt to equity ratio, ada yang bahas tentang uh, analisis profitabilitas kayak gitu. Jadi itu nggak nyambung sebenarnya. Kalau TA bahasnya ya TA aja kayak gitu. Nah, gimana caranya kalau misalkan kita mau combine TA dan FA? Kalau mau ngebahas dua-duanya, satu saham dilihat dari dua kacamata, Hmm. berarti tujuannya buat investasi jangka panjang itu boleh. Nah, kalaupun demikian, Betul. kita biasanya TA-nya tuh kita gunakan berdasarkan TA monthly chart gitu. Ya, jadi berdasarkan monthly chart. Jadi kalau misalkan nih mau lihat, oh aku mau investasi TLKM nih, ya jangka Ya. panjang. Oh fundamentalnya bagus nggak? Bagus. Terus chartnya gimana? Nah kita nggak bisa ngelihat daily, kita mesti ngelihat monthly. Monthly-nya dia lagi di support kayak gitu. Nah itu boleh. Itu hanya untuk konfirmasi aja. Tapi untuk investasi jangka panjang yang diutamain melihat FA dulu, valuasi dan profitabilitas dulu, kira-kira kayak gitu. Jadi itu tadi Betul. ada sekitar 4 atau 5 kesalahan di dalam analisis teknikal gitu, gitu. Oke, um, kita mau bahas tentang saham apa lagi nih Pak? Yang menarik lagi, kalau untuk yang swing trading, sepertinya penutupan hari ini tuh membuat kita kita sulit ya Bu ya, buat nentuin ya. Unilever bagaimana Bu? Kalau saya sih melihat Unilever itu sudah mulai ada dorongan belinya ya, sudah ada Oke, perlawanan. kalau Unilever aku ngelihatnya Ya, masih ini sih Pak, masih nanggung banget sih ya si oke. Unilever Oke, ya. Jadi volumenya uh, belum belum meledak ya volumenya ya. ini masih masih sideways banget sih, masih nanggung banget sih. Kalau buat investing udah agak kemahalan. Kalau buat trading juga Trading nggak ada ini, nggak ada yang belum ada yang menarik. Terus terang volumenya aja. belum meledak ya. Volumenya Oke, belum meledak itu ya. banyak yang nanya-nanya tentang saham. Sebelum saya bahas tentang saham lagi ya, teman-teman ya. Jadi kita mau nanya dulu tentang Trimegah nih. Kelebihan dari Trimegah dibandingkan dengan sekuritas yang lain tuh apa, Pak? Oke, jadi kelebihan yang paling utama sendiri kalau teman-teman nanti ngelihat Trimegah online ya, Trimegah online aplikasi. Kami di sana menyediakan satu fitur yang disebut Terima Ideas, Bu. Jadi Terima Ideas itu seperti advisor untuk nasabah-nasabah online. Yang kami tahu kan kalau saya punya buka account online, terus saya sendiri kebanyakan kan memang harus cari tahu sendiri, betul kan? Karena Hmm. nasabah online itu nggak punya brokernya, benar kan? Nggak punya Hmm. advisory-nya. Nah, Trimega online itu menyediakan Terima Ideas. Bentuknya sendiri itu sangat sederhana seperti kita main Instagram. Jadi kita bisa Hmm. di swipe ke kanan untuk melihat gitu. Nah, Terima Idea sendiri itu proses seperti apa sih? Ya, bagian dari riset kan keluarin report. Yang kami tahu, teman-teman tahu juga kalau report dari riset itu bahasanya itu susah minta ampun, betul kan? Ya, pakai Hmm. bahasa yang sangat ngejelimet dan mendalam. Nah, divisi saya itu menyederhanakan. Kami menyederhanakan, memproses kalimat-kalimat dari riset itu menjadi bahasa yang sederhana supaya teman-teman itu bisa membaca dan mengerti. Seperti itu, Bu. Itu keunggulan dari Trimegah. Ya. Kayak apa tuh Pak Jadi, misalkan bahasa sederhananya? bahasa sederhananya. Nah, oke. Uh, Misalkan seperti ini, Bu. Contohnya tadi pagi kan keluar riset Doit ya. Nah, Doit itu
kalau kita baca sama-sama di riset yang keluar itu kan dia membahas bahwa proyek yang ini sudah hampir habis, tapi akan digantikan dengan yang ini. Jumlahnya seperti ini gitu kan. Nah, dari situ terus dia ngebahas juga tentang PE rasio, oke, PE band. Nah, di situ kami akan melihat sendiri yang penting sendiri apa sih gitu buat tagline-nya untuk teman-teman sekalian. Yaitu apa? Ya tadi yang saya cerita tentang case-nya itu. Gitu. Oh, ternyata yang paling menarik untuk keadaan saat ini gitu kan. Tentang keadaan saat ini yaitu case-nya itu 1,5 kali lipat daripada market cap seperti itu. Mungkin ini bisa saya contohkan ya. Saya contohkan, saya kasih lihat ya Bu. Saya kasih lihat sebentar, saya buka dulu ya. Saya buka dulu. Teman-teman bisa lihat. Nah ini, kelihatan ya? Oke. Ini kita di Trimegah platform. Ya. Ini yang dinamakan dengan Terima Ideas. Ya. Misalkan tadi pagi kami nge-call Demas. Nah, ini tagline-nya. Demas itu, oke, pra penjualan Demas capai 53% daripada target 2020. Kemudian bisa kita swap. Nah, ini seperti ini. Ya. Nah, di sini juga kita tampilkan juga grafiknya. Ya, support dan resistennya seperti apa, seperti itu. Ini yang kami punya sebagai keunggulan Trimegah, itu Bu. Menarik, menarik, menarik. Oke, oke, Ya. oke. Oke, kita akan lanjut untuk tanya jawab saham lagi ya, teman-teman ya. Oke. Tadi untuk Java, Main, dan Jepin aku nggak ulang lagi. Tadi udah aku bahas ya, teman-teman. Sekarang aku mau bahas untuk apa ya? Indofood sama ICBP. Indofood HCBP. Oke. Indofood sama ICBP nggak kemana-mana, teman-teman. Posisi nanggung juga ini. Ini blue chip semuanya posisi nanggung ini ya. Jadi udah agak riskan buat masuk untuk yang big caps, baik consumer good maupun untuk yang consumer goods maupun untuk banking ya, banking gede ini udah mulai agak nanggung. Ini banyak yang nanyain BBNI sama PNBN. Kalau BBNI sekarang sih masih valuasinya masih murah. Kalau harganya aku lihat dia bakalan turun nih. Jadi kalau teman-teman mau invest, nawar, mau minta diskon, ini bisa dapat 4250 bisa dapat lah. Kira-kira besok atau lusa tuh sekitar 4250, 4000-an ya bisa lah ini kira-kira ya. Kalau 4000 mungkin bukan dalam 1-2 hari kali ya. Kalau besok sekitaran 4250, 4270 probably bisa. Terus kemudian kalau untuk PNBN, nah PNBN ini kemarin waktu hari Jumat dia ada di area support. Hari ini dia breaking down support. Artinya kalau teman-teman misalkan punya, ini boleh batasi risiko dulu untuk swing tradernya. Tapi kalau teman-teman view-nya jangka menengah itu untuk hold 3-6 bulan ini masih nge-hold. Jadi kita beli jual saham mau jual atau masih hold itu tergantung juga ada time frame sebenarnya. Ada time frame kita tujuannya mau untuk time frame berapa lama kayak gitu. Dan nentuin time frame berapa lama ini kita nggak bisa saklek. Jadi, oh saham ini aku mau untuk 6 bulan. Kalau dia tidak memungkinkan untuk 6 bulan, jangan untuk 6 bulan gitu. Jadi kadang-kadang saya juga punya rencana, misalkan saya pengen beli saham ini, saya pengen simpan untuk rentang waktu sekian lama gitu. Tapi kalau sebelum sampai rentang waktu yang saya mau itu, ternyata dia udah waktunya untuk keluar, trennya udah berbalik, maka saya keluar gitu. Oke. Review di tengah jalan ya Bu ya? Ya? Itu namanya kita review di tengah jalan ya. Betul. Jadi kita review lagi. Oke. MNCN menarik nih. Dari Trimegah ada view apa Pak tentang MNCN Pak? MNCN. Oke. Kalau untuk yang trading cepat sepertinya ngelihat closingan hari ini itu kurang menarik ya untuk diambil ya. Ini tekanan jualnya juga masih agak lumayan ada terus di pasar ya. Seperti itu. Kalau mau ambil pun saya pikir ya bersabar aja. Kurang lebih di supportnya sendiri di antara 820 sampai dengan 840 itu baru area support, itu baru masuk ke situ ya. Tapi kalau untuk swing trading yang cepat sepertinya tidak menarik ya.
Ya, kalau MNCN masih sideways sih ya. Ini yang menarik, saya lihat sektor sektor ini, sektor farmasi, Inaf, KF, terus ada Kalbe Farma. Jadi kalau saya lihat sih terakhir udah mulai ini ya, tentang COVID-19 ini udah mulai semua pada Nge-push. mengembangkan vaksin, meskipun si KF sama Inaf ini nggak tidak terhubung secara langsung dengan hal itu, nggak terkoneksi secara langsung gitu. Tapi tetap menjadi satu sentimen positif gitu ya. Jadi industri farmasi akhir-akhir ini memang memang terdampak positif. Permintaannya meningkat dari pandemi ini, bukan cuma masalah corona aja, banyak orang yang takut, jadi mereka beli suplemen, kemudian beli beli apa ya, kemudian beli hand sanitizer dan segala macamnya. Dan mereka mungkin kadang ya berpikir kalau misalkan sakit-sakit yang lain pun juga ngaruh gitu. Sakit perut takut pergi ke dokter kan, takut pergi ke rumah sakit. Jadi mereka juga beli-beli buat persediaan di rumah. Aku nggak tahu deh itu ngaruh atau enggak. Tapi yang jelas sih ini menarik gitu ya. Dan Kalbe Farma kalau mau dibeli sekarang buat trading itu nanggung sebenarnya. Kalbe itu kurang 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 menarik untuk trading. Kalau buat investasi bagus, cuman telat, agak telat. Jadi nunggu koreksi lagi lah. Uh, KF dan INAF yang menarik buat trading. Dua itu gerakannya lebih cepat. Nah, ini tadi yang saya ngomong nih teman-teman. Nggak bisa di-mix untuk FA dan TA. Jadi kesalahan dari orang yang technical analysis adalah kesalahan mereka tuh ini, seringkali mencampur adukan TA dan FA. Nah, KF dan INAF tuh kalau dibanding sama Kalbe Farma, fundamentalnya bagusan mana? Bagusan Kalbe banget gitu. Mungkin Pak Untung mau Setuju. ini mau nambahin tentang ini analisis KF, INAF dan Kalbe Farma. Betul ya, saya setuju sama Miss Ellen bahwa ya kalau kita sendiri ngelihat fundamental, jelas Kalbe itu jauh lebih bagus ya. Tapi pada saat kita menganalisa technical analysis, yang notabene teman-teman harus ingat sendiri bahwa technical analysis itu udah jelas untuk swing trading gitu kan. Ya, yang harus diperhatikan sendiri dari swing trading kita ngelihat grafik itu adalah pergerakan harga, price dengan volume. Ya, itu udah cukup. Saya setuju banget dengan Miss Ellen yang tadi. Jangan dicampur Hmm. adukin ya. Nanti jadi pusing gitu. Jadi pusing. Ya. Hmm. Pembenarannya nanti akan selalu ada lagi ya. Gitu. Itu juga pengalaman pribadi yang dulu-dulu sama ya. Pada saat terjadi tren turun, wah kita cari pembenaran untuk fundamentalnya. Padahal waktu masuk posisi sendiri sebagai swing trading, bener kan? Ya, Hmm. seperti itu. Itu benar-benar membuat Hmm. kacau betul. Kita harus saklek ya, kita lihat pergerakan harga dengan volume aja itu udah cukup. Ya. Sido Agree itu. sama KLBF fundamental better yang mana ya? Nggak bisa dibandingin. Uh, dia punya berbeda ya. Kalau B Pharma itu dia lebih big caps dan dia bukan cuma di farmasi, produknya banyak di FMCG juga banyak ya. Sedangkan kalau Sido ini dia cuma kuat di satu produk tolak angin itu Tolak. aja. Ya. Kalau Sido ini menurutku dia termasuk second liner ya. Ya jadi dia termasuk second liner gitu. Terus kalau buat investasi jangka panjang menurutku Kalbe Pharma lebih strong, lebih cocok, dan dia jarang banget sampai terdiskon gitu ya. Kalau Sido secara harganya, secara bentar ya aku lihat dulu chartnya. Secara likuiditasnya dia ya, ini juga masih bagusan si Kalbe banget gitu. Untuk jangka panjang aku pilih Kalbe Pharma. Sidonya bagus, bukan berarti Sido jelek, enggak. Tapi maksud aku gini loh, kalau Kalbe Pharma itu masuk di dalam portofolio utama, kalau Sido itu masuk di dalam portofolio tambahan pelengkap. Misalkan 4 Pelengkap. saham bukit, 1 saham pelengkap tuh Sido, boleh kayak gitu. Nah, kalau buat trading sendiri saat ini trennya Sido ini masih sideways banget juga ya, dan dia punya likuiditas tuh masih bagusan si Kalbe Pharma itu tadi gitu. Nah, kalau untuk consumer goods nih ya, consumer goods. Oke, consumer goods itu sekarang yang aku lagi lirik adalah, cariin ya teman-teman ya. Belum ada sih ya, aku sekarang lagi seneng tuh ngelirik saham-saham konstruksi sih ya. Kalau consumer goods, tadi barusan aku lihat Mayura pun lagi sideways, kebanyakan lagi sideways gitu. Oke, sebelum Mayoritas kita itu bahas betul. tentang saham-saham konstruksi ya, ini pada banyak juga yang nanyain tentang konstruksi gitu.
Konstruksi Hmm, properti dia ini ada yang nanya BSDE sampai nangis. Oke, BSD sampai nangis. Pak Untung, perbankan hari ini hancur lebur. Iya, kalau perbankan teman-teman ya, terutama yang big caps ya, big caps perbankan kayak BCA, kayak gitu-gitu ya. Ini aku udah bilang beberapa hari kemarin bahwa BCA tuh agak kemahalan gitu aja sih. Jadi IHSG udah overbought. IHSG ini gerakannya mirip dengan big caps perbankan gitu. Jadi contohnya kayak BCA kayak gitu-gitu. Jadi ya hindarin dulu aja. Oke, IHSG jawabannya juga ngomong, gimana? Miss Ellen, ngomong-ngomong IHSG juga kalau kita ngelihat dari indikator stokastik sama MACD itu ada dead cross, betul ya? Betul nggak sih? Indikator apa? Dari indikator stokastik dengan MACD. Ya. Ya, Kita ngelihat jadi IHSG itu sebenarnya ada kalau dead kita cross-nya melihat ya. dalam jangka pendek, indikator itu kalau market lagi sideways, mereka akan saling berpotongan gitu. Kalau Hmm. ya, jadi kalau kayak tadi indikator yang MACD, kemudian RSI, kalau itu dia dead cross, itu menunjukkan bahwa overbought gitu ya. Seperti yang saya bilang beberapa Ya. kali bahwa IHSG ini udah mulai overbought gitu. Oke, Pak, mau nanya dong, Pak. Ya. Di Trimegah, Pak ya. Itu kalau Hmm. edukasinya di Trimegah gimana, Pak? Selain lewat tel itu tadi, Pak. Selain lewat tel, kami juga mengadakan 2 minggu sekali untuk webinar di hari Sabtu, di weekend. Hmm. Seperti itu Jam kalau berapa itu, Pak? webinarnya ya. Tapi ya sebenarnya kalau kita lewat tel sendiri itu menyenangkan dan akan sangat berguna. Cuma kebanyakan teman-teman, bahkan keponakan saya sendiri ya, Miss ya. Waduh, Mm-mm. disuruh lihat nonton video itu males banget gitu. Ya, padahal tuh videonya cuma pendek-pendek, menyenangkan, nggak berat dan berguna. Ya, Oke, 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 oke. seperti itu. Oke, oke. Ini teman-teman banyak yang nanyain CPO. Tadi Hmm. CPO aku udah bahas ya, teman-teman ya. Aku udah bahas CPO. Terus aku mau bahas ini deh, konstruksi deh. Konstruksi ya. Oke ya. Adikarya aku masih ngehold nggak? Sekarang sih masih. Tapi kembali lagi aku punya view untuk adikarya itu aku mau nyimpen sampai beberapa bulan ke depan gitu. Jadi kalau misalkan buat swing trading ya ini masih bisa turun lah, masih bisa dapat diskon beberapa hari ini gitu. Kalau buat uh, simpen beberapa waktu sekitar 3 sampai 6 bulan adikarya ini masih ada upside banget. Aku time frameku untuk adikarya ini jangka menengah teman-teman. Jadi nggak yang nge-swing. Kalau yang nge-swing ini masih harus agak bersabar kali ya, masih perlu sabar. Oke. Pak, kalau ngelihat ini gimana Pak? Grup Sinarmas ini Hmm. gimana Pak? Oh, 2 minggu kemarin seru ya, YNKP dengan Tekim Uh-uh. ya. Uh-uh. Kalau kita, kalau aku ngelihat dari pergerakan untuk sekarang ini untuk INKP ya better reduce position ya. Kita taking profit dulu lah sebagian. Hmm. Potensi untuk jangka pendek dia untuk koreksi itu ya cukup tinggi. Seperti itu. Kelihatannya dari grup Hmm. Sinarmas itu, dari konglomerat Sinarmas yang Gimana Pak? lagi dari grup Sinarmas itu ya Demas ya untuk Putus-putus saat ya, ini ya. teman-teman. Nge-lag di tempat Pak Untung ya. Tempat aku nge-lag nggak nih teman-teman? Tes. Oke. Mau nanya apa? Tadi ada yang nulis properti sampai hurufnya gede semua gitu. Properti saham apa nih? Properti masih sama kayak konstruksi, cuman aku ngelihat ini udah mulai ada kenaikan volume gitu. Jadi Alam Sutra tadi pagi juga sempat naik, volumenya tinggi terus turun lagi gitu. Alam Sutra lumayan sih teman-teman.
terus masih oke, cuman pelan-pelan gitu. Teman-teman, sekali lagi meskipun saya bahas ada potensi saham ini itu, ini semua yang saya bahas kebanyakan saham-sahamnya second liner. Artinya apa? Artinya kalau yang big caps ini udah mulai rawan profit taking, yang blue chip IHSG-nya juga udah mulai rawan turun gitu ya. Kok nangis Andi Sucipto? Oke, TLKM ini Ya, pasti nah. Telkom. Telkom juga sideways berat itu ya di bawah ya. Oh, Lama banget keras. naik Tadi habis itu. yang main keras. Keras nih ya. Teman-teman kalau yang keras hati-hati ya. Keras ini aku udah lihat ada tanda-tanda distribusi banget gitu. Jadi dia kenaikannya cuma sementara aja nih. Keras ini dia cuma ngerespon berita, kenaikannya tuh ngerespon berita ini. Dia disubsidi sama pemerintah. Krakatau Steel ini dapat subsidi, dapat bantuan dari pemerintah gitu. Jadi setelah beritanya keluar ya kita sell on news gitu. Oke, oke. Pak, ceritain lagi dong Pak, Trimegah itu gimana sih Pak? Kelebihan-kelebihannya lagi Pak dibandingkan dengan yang lain Pak. Ikan sama bat. MDKA itu. Ada yang tanya MDKA tuh, Bu. Oh, oke. MDKA. MDKA mah masih bagus ya, masih uptrend ya. Masih uptrend untuk jangka menengahnya, short term-nya dia lagi kena support. Oke-oke aja sih MDKA. Kalau ini ya teman-teman yang aku cermatin tuh sebenarnya sekarang US dollar. US dollarnya ini udah mulai menguatkan. Jadi dia bakalan naik jangka pendek itu sampai 15.000. Ya, jadi sampai 15 ribuan. Nanti kita lihat lagi ya bakalan sideways. Setelah 15.000 dia bisa koreksi dikit lagi gitu. Jadi resisten di area 15.000 untuk US dollar. Terus emasnya, goldnya juga masih naik terus. Nah, jarang banget nih gold naik barengan bareng USD gitu. Jadi gold secara angka US-nya, harga US-nya dengan rupiah dibandingkan US dollar gitu. Ini kalau gold dan US dollarnya naik bareng, maka emas antam atau emas dalam rupiah itu juga ikutan naik gitu. Nah, saat ini sih kalau saya lihat emas masih trennya masih oke, masih naik. Jadi MDKA saya lihat juga masih akan bagus trennya. Saham emas-emasan ini yang paling relate dengan harga emas tuh si MDKA gitu. MDKA. Untuk Oke. MDKA, perhatikan juga Cooper kali Bu ya. Harga-harga Cooper itu perlu diperhatikan. Jadi. Benar, 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 Ada 30% benar. ya, kalau masalah 30% dari Cooper itu. Ya. Hmm. Hmm. Kalau di Trimegah Pak, ada pengembangan apa lagi Pak secara teknologi gitu? Jadi, Biasa ditanyain transaksi ya, sama kalau teknologi. teknologi sendiri, kita ada ini Bu, salah satunya saya tunjukin juga ya. Ini jadi dari sini saya harus tunjukin deh. Jadi dari sini itu kita ada namanya high trima. Ya, ini bentuknya high trima seperti apa sih gitu. Ya, jadi di sini high trima sendiri kita bisa ngecek untuk harga, ya, untuk info. Nah, bentuknya seperti kita chatting jadinya. Jadi chatbot gitu. Kalau ini saya bergunanya sendiri, kalau saya lagi kongko-kongko sama teman-teman nih, kalau kadang kan temen tuh suka ada yang kepo gitu kan Bu. Nah kalau saya buka high terima, nah temen ngeliat itu, oh lagi ngapain, dipikirnya saya lagi ngechat. Padahal saya lagi ngeliat bid over saham. Ya, itu enak banget itu. Ya, gitu. Terus juga di situ bisa langsung masuk ya, kita mau ngecek informasi harga reksadana, saham, itu bisa di high terima. Bentuknya seperti ini. Chatting aja, chatting biasa seperti itu. Ya. Ini salah satu teknologi yang kami punya juga. Oke, oke, oke. Seperti itu. Kita balik ke ini ya Pak ya. Kita balik ke Ya. tema utama kita ya Pak ya. Apa tuh kesalahan-kesalahan orang yang dilakukan saat melakukan analisis teknikal. Nah tadi kan aku udah tuh ya, aku udah apa namanya udah kasih kesalahan orang dalam melakukan analisis teknikal. Sebenarnya selain analisis teknikal, ada juga loh kesalahan-kesalahan trader itu ketika beli dan jual saham ya, ketika beli jual saham, ketika trading gitu. Sebenarnya kesalahan yang paling pertama banget dilakukan oleh banyak orang adalah beli saham itu dengan semangat. Ya, jadi maksudnya gimana loh? Emang nggak boleh dengan semangat? Percaya diri emang nggak boleh?
boleh, percaya diri itu perlu, semangat itu perlu. Yang penting adalah kita harus realistis. Nah, banyak orang tuh ya nggak mau realistis gitu. Nggak realistis tuh artinya apa? Ya, misalkan dengar, oh si ini, misalkan ya, si ini ngomong, oh Pak Untung misalkan ngomong saham ini bagus. Ellen bilang saham ini bagus. Kebetulan kita ngomong saham yang sama. Terus, Sama. jadi rasa percaya diri naik. Nah, membeli saham dengan percaya diri aja gitu, tanpa adanya perencanaan yang matang, tanpa ada ngecek-ngecek dulu sahamnya gimana, kemudian belinya juga nominalnya nggak diatur, nominalnya beda-beda, kalau lagi percaya diri nominalnya gede, kalau lagi nggak pede nominalnya kecil, nah itu juga nggak bagus gitu. Jadi kesalahan kesalahan seorang trader saham adalah membeli dengan semangat gitu, tidak dengan perencanaan. Nah ini Pak, ada yang saya ini Pak, saya sempat keinget ada satu pepatah atau ini ya, analogi yang menarik banget nih. Kadang-kadang nih teman-teman, kalau kita mau beli mobil, kita mau beli, nggak usah mobil deh, Anda mau beli handphone, Anda mau beli kamera, ya Anda mau Iya. beli laptop, itu kan pasti melakukan riset dulu dong, kecil-kecilan, ngecek, oh ini speknya si laptop ini kayak Seperti gimana apa? sih? Ya bener, HP ini kayak gimana, dan seterusnya. Saya mau beli lampu buat nge-live ini aja, lightsaber ini aku review dulu, aku cek reviewnya dulu gitu. Nah, Iya. tapi orang kalau mau beli saham itu kadang males nge-review dulu, ngecek reviewnya dulu, fundamental gimana, teknikal gimana tuh males. Padahal ini ya mental block, orang tuh banyak mental block. Ya, jadi kesalahan kedua adalah seorang trader, seorang investor itu banyak sekali ada mental block. Mental block tuh kayak gimana? Mental block tuh kayak gini loh. Jadi ini contoh nih Pak ya, aku kan ada bikin bikin video TikTok ya berapa hari kemarin ya, ada yang viral tuh sampai 1 juta penonton gitu. Nah Oh dari ya. situ aku bacain komen-komennya, yang menarik adalah belum apa-apa, ada orang tuh yang banyak malah ngomong gini, saham ya, aku kepengen nih, tapi susah, aku kayaknya nggak mampu deh, aku kayaknya nggak bisa deh. Nah itu udah mental block, sehingga dia nggak mau belajar. Padahal sebenarnya kalau kita mau mencoba sehari melangkah satu langkah demi satu langkah, sehari selangkah demi selangkah, nanti lama-lama bisa juga gitu. Jadi kayak Setuju. misalkan ketika saya mengembangkan aplikasi Artara, IM Trade gitu, saya harus berubah posisi dari seorang Ellen yang trader saham, dari bukan berubah ya, belajar hal yang baru, trading saham, investasi saham. Saya harus belajar dengan yang namanya gimana sih caranya bikin apps itu, gimana sih product management itu. Jadi aku jadi harus belajar dari nol gitu, product management, bikin app itu gimana. Oh ternyata kalau bikin app itu pasti luncur pertama akan ada banyak bug, jadi luncurnya dikit-dikit, mesti diperbaiki terus. Nah prinsipnya sama juga tuh, kalau jadi trader, jadi investor, kita harus mau melangkah sedikit demi sedikit. Melangkah satu salah diperbaiki, melangkah satu salah diperbaiki. Banyak orang yang ekspektasinya terlalu tinggi, kepengennya langsung bisa, wah kayak Ellen tuh bisa ini baca grafik kayak gini. Saya kan udah berapa tahun di saham? Udah Berapa 13 tahun tahun tuh? ya. Jadi 13 teman-teman tahun. tiap hari, sehari demi sehari mau ngikutin live saya aja tiap hari pasti juga udah beda. Nah itu saya mau nanya nih teman-teman semuanya di sini yang udah ngikutin saya live tiap hari, berasa nggak bedanya? Lebih paham nggak? Lebih mudeng atau lebih mupeng? Oke, oke. Pak Untung, putus-putus Ya. ya videonya ya. Pak Untung mungkin bisa diceritain lagi nih Pak, kalau dari pengalamannya Pak Hmm. Untung sendiri nih ya, apa sih sebenarnya kesalahan-kesalahan umum trader dan investor saham yang bisa diperbaiki gitu? Yang bisa diperbaiki. Ini aku ada yang satu menarik ya. Satu menarik, jadi gini. eh Pakai indikator. Nah, teman-teman tuh banyak banget yang paling wah semangat itu kalau bicara soal indikator ya, Miss ya. Nah, Hmm, padahal pada saat mereka pada pakai indikator, mereka tuh tidak mengerti tentang filosofinya. Misalkan rumusannya seperti apa, ya, ya, rumusannya seperti apa. Terus nanya itu kan, nanti mereka pakai misalkan stokastik, MACD, RSI. Mereka akan tanya bingung sendiri ya.
kok yang satu indikator nunjukin sell, satu indikator nunjukin buy gitu kan. Mereka kan jadi bingung. Nah, itu menurut aku itu adalah kesalahan yang paling fatal. Kenapa? Karena mereka hanya pakai taunya pokoknya kalau golden cross itu buy, dead cross itu sell. Mereka nggak tahu isinya apa. Jadi keblinger sendiri gitu ya. Nah, itu banyak sekali saya menemukan ya. Dulu juga saya melakukan itu. Yang penting ada indikator di layar komputer, padahal tidak mengerti sama sekali. Ya, itu mungkin yang sering dilakukan dan tidak sadar. Ya, baiknya mempelajari dengan benar satu indikator rumusnya apa, kenapa bisa bergerak. Begitu teman-teman paham, nggak sulit kok. Ya, jadi step by step kata Miss Ellen itu tadi ya. Kita belajar step by step, satu demi satu demi satu demi satu, tiap hari tambah satu, yang mungkin 1 minggu atau 2 minggu baru ngerti. Tapi begitu mengerti, itu kita pakai indikator pun lebih nyaman. Pasti itu. Ya. Tadi ada yang nanya tuh, gimana sih caranya melakukan pembatasan? ini ada yang goda ini Pak. Pak Untung selalu cuan. Pak Untung selalu untung. Teman-teman, Amin. ada yang Amin, amin. pembatasan risiko atau cut loss. Cara cut loss itu teman-teman mesti ngerti dulu support saham itu gimana. Nah, ini aku nggak bisa nih secara di sini Instagram mau kasih lihat nggak bisa. Tapi Sabtu nanti bisa ya teman-teman. Kalau mau dapat seminar Sabtu nanti gratis langsung aja ke ellenjasmine.com/streamid yang masuk ke situ nanti juga bakal besok di follow up sama teman-teman Trimega untuk buka rekening saham gitu. Nah, jadi mesti tentuin dari area support. Kalau untuk swing trader rata-rata 5%, kalau untuk super trader sekitaran 10% gitu. Kesalahan yang paling menyebalkan salah pencet bid atau over. Salah ini kali ya, dimaksud trading error kali ya. Gitu. Trading error itu ya. Buru-buru ya. Ngelihat running trade rame langsung pencet aja ya Bu ya. Katanya Pak Untung kayak Andy Lau tuh. Pak Untung, kalau dari Pak Untung sendiri, kesalahan seorang trader atau analisis teknikal gitu gimana? Dalam melakukan analisis teknikal, analisis fundamental kayak gitu. Kalau dari teknikal itu menyangkut yang mencari pembenaran tuh, Miss. Time frame diubah-ubah. Nah, itu banyak ya. Time frame diubah-ubah. Misalkan awalnya menganalisa pakai yang daily time frame. Nah, kalau marketnya udah nggak sesuai dengan ekspektasi, langsung mereka ubah. Mereka carilah ganti pakai yang 4 jaman, 1 jaman, ya, atau bahkan 15 menit. 5 menit juga ada yang pakai, pokoknya ada yang nge-rebound, nah menyenangkan hati mereka, ya itu bentuknya bentuk tadi, kata Miss Ellen tuh, mencari pembenaran ya, itu juga banyak yang ngelakuin. Ada yang nanya nih, bisa nggak Trimega order 2 sekaligus dalam satu emiten, misalnya satu saham tuh pasang take profit sekaligus dan cut loss sekaligus? Kalau sudah punya barang ya mereka bisa, maksudnya automatic trading ya? Automatic trading ya, itu as soon as kita lagi kembangkan itu. Secepatnya itu kita bisa. Tolong liatin chart BBNI. BBNI sih masih bakalan turun sih besok ya. Kalau buat investasi jangka panjang mah biarin aja gitu. Kalau buat trading jangan masuk dulu gitu. Java udah aku bahas teman-teman. Perbedaan chart daily, monthly gimana? Perbedaannya ya namanya daily itu ya chart dari pagi sampai sore ini, perdagangan dari jam 9 sampai jam 3, terus satu candle-nya. Terus kalau monthly, satu candle itu dari awal bulan sampai akhir bulan. Nah, kalau dilihat secara kekuatan grafiknya, kekuatan signalnya, support resisten, mana lebih kuat? Sudah pasti lebih kuat yang monthly chart. Jadi semakin panjang, sih itu semakin kuat gitu. 3-5 menit saham kolesterol. Maksudnya apa nih? Saham kolesterol. Oke. SODV akan dilakukan terus sampai selamanya kan, Ci? Cuman waktu pandemi aja. Pandeminya sampai kapan nggak tahu. Oke. Pak Untung, ada lagi Pak, misalkan kesalahan trader dan investor itu gimana? Apa lagi ya? Yang banyak yang dilakukan secara nggak sadar ya. Ntar aku pikir dulu. Kalau lagi cari kesalahan susah ya. Padahal sering ngelakuin kesalahan ya.
Waduh, Betul nggak? Sering ngelakuin kesalahan nih pada saat kita nge-review tuh bisa banget cari apa kesalahan orang nih ya Pak ya. ya. Oke. Kalau ngelakuin sendirinya suka suka lupa ya. Kalau dari Hmm. aku ya, dulu kesalahanku waktu pertama kali trading saham tuh ya, gini sih teman-teman, kita tuh kalau udah senang dengan satu hal, kadang-kadang kita jadi terhipnotis. Jadi saham itu kan harusnya kita pakai perhitungan ya, anggapnya sebagai bisnis ya. Hmm. Tapi dulu aku waktu pertama tuh kayak wah seneng banget tuh dapat keuntungan. Jadi aku merasa kayak euforia. Habis itu kena tahun 2008 rugi. Nah, waktu itu aku stres. Jadi waktu itu jadi emosinya naik turun. Jadi nggak stabil lagi gitu. Jadi nggak objektif dalam pengambilan keputusan. Nah, itu tadi makanya ketika kita uh, masuk dalam saham, yang mesti kita benerin ekspektasi dulu. Ekspektasi saya dulu di saham masuk pertama tuh ketinggian gitu ekspektasinya. Jadi ya kayak gitu deh gitu. Tapi saya bersyukur tahun 2008 akhir tuh saya bisa belajar banyak dari kesalahan saya. Saya berpikir bahwa oh kalau ada Warren Buffett yang berhasil, ada Nicholas Darvas, ada Jesse Livermore, mereka bisa berhasil, maka saya bisa ngikutin jejaknya juga. Jadi yang terpenting adalah kita set ekspektasi kita gitu. Oke, Pak, ini kita udah Hmm. hampir sampai di akhir sesi nih, Pak. Jadi Oh nggak teman-teman kerasa ya? semua, hari ini kita belajar banyak banget nih bareng dengan Pak Untung dari Trimegah Sekuritas yang pastinya juga kalau menurutku ya Trimegah ini udah lama banget nih di Indonesia gitu ya. Jadi punya pengalaman yang sangat bagus sekali di dalam mengedukasi. Saya juga kenal dengan beberapa teman dari Trimegah mereka yang punya dedikasi ya, dedicated banget ya. Kayak saya kenal salah satunya tuh yang di Solo Pak, Bu Eva. Itu rajin banget kalau Oh, edukasi. oke. Oke, ya jadi Oh ya selain Miss. hadiah langsung, teman-teman dapat Hmm? seminar online diskon Fadansa malam hari ini ellendasme.com/streamid. Uh, Anda juga bisa dapatin giveaway. Udah hampir dekat waktunya giveaway ya. Oke, kita akan kasih pertanyaan. Pak Untung bantuin saya lihat ini ya, lihat lihat di sini ya Pak ya. Pemenangnya siapa? Bantuin baca ya. Oke, jangan ketawa semua. Ini kenapa ikonnya ketawa semua? Pertanyaannya adalah sebutkan salah satu kesalahan trader ketika beli jual saham atau kesalahan trader dalam melakukan analisis teknikal. Satu aja. Deng. Ditunggu jawabannya. Kok lama? Ada yang nongol nggak nih? Oh Kayaknya aku harus coba. jawabannya ada lagi nih, kasih jempol. Resa Putri, kebanyakan indikator. Kurnia Adi 82 menggabungkan FA dan TA. Wah. Teman-teman yang aku sebut pemenangnya tolong tulis di DM aku EMT15 nama email HP karena saya nggak catat. Jadi kalau teman-teman nggak tulis nanti teman-teman nggak bisa dapatin hadiahnya. Dan kalau misalkan teman-teman yang nggak menang nulis pun nggak cocok dengan omongan saya ini nanti tim saya juga tahu. Oke ya? Yang lainnya lagi dong. Lukman Agus S. Pembenaran. Udah dapat 3 nih Pak. Bantuin saya dong Pak. Campur aduk FATA sudah ya. Ubah time frame. Betul tuh Bu. Namanya nama pemenang ya Pak. Saya butuh nama pemenangnya. Oh Geris. Oke. David. Ini udah ya. Anak lanang Ada zoom underscore out. K. Claire. Ya Claire tuh. Neng Siapa? Stella. Neng Stella. Stella nomor 5 ya, nomor 6 Andre siapa tadi? Aduh Andre siapa yang jawabnya Caroline panjang? Carol Q. Wah Terus cepet-cepet ya. siapa Pak? Yang terakhir Bapak sebut siapa? Caroline Carol Q ya. Oke, 7 itu. Yang blok David Rismore. Oke, udah stop Pak, Tabita. stop Pak. Oh itu tuh, stop. Yang 8 David, 9 siapa tadi? Tabita. Oke, stop Tabita ya. Tabita, 10 adalah Octavianus Womsiwor. Yang menang tolong DM saya EMT15 nama email HP. Yang belum menang teman-teman bisa dapetin ilmu yang sangat penting sekali buat hari Sabtu besok dan juga bisa buka akun bersama dengan Trimegah Indonesia dengan cara
langsung aja isi data kamu ke ellendesme.com/trimid. Besok akan ditelepon atau dihubungin oleh teman-teman dari Trimegah. Ya. Saya Ellen May, terima kasih teman-teman yang sudah join di sini, yang sudah belajar bareng 1 jam bersama saya dan juga Pak Untung dari Trimegah Sekuritas. Thank you Pak Untung. Thank you Miss Ellen, thank you teman-teman semua. See you untuk Profit. kesempatan depannya. Iya, amin. Salam profit juga. Ya.